Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, yang dirahmati Allah. Barang-barang yang berada di rumah ternyata dapat memengaruhi kedatangan malaikat ke dalam rumah. Seorang muslim juga sebaiknya lebih selektif dalam memilih dekorasi rumah karena terdapat sejumlah benda atau hiasan yang tidak membawa keberkahan. Untuk itu, ketahui barang yang harus dihindarkan dari rumah agar malaikat mau ke rumah. 7 barang yang harus dihindarkan dari rumah agar malaikat masuk. 1. Bejana emas dan perak. Barang yang harus dihindarkan dari rumah yang pertama adalah bejana emas dan perak. Barang yang satu ini dapat berupa bejana, alat makan atau pajangan apapun yang berasal dari bahan emas dan perak. Barang ini berhukum haram dipajang sebagai hiasan rumah. Bahkan, ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal ini sangat berat, tersirat dalam hadisnya berikut ini. Sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan bejana emas dan perak, maka akan gemercik suara api neraka dalam perutnya. Hadits riwayat Muslim. 2. Patung. Selain bejana atau barang yang terbuat dari emas dan perak, ternyata patung juga dapat membuat ketidakberkahan dalam rumah. Dalam Islam sendiri, patung memiliki hukum terlarang dipajang dalam rumah. Disebutkan juga bahwa malaikat enggan turun dan masuk ke rumah yang terdapat patung. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya ada patung. Hadits riwayat Muslim. 3. Foto keluarga. Selanjutnya, barang yang harus dihindarkan dari rumah adalah foto keluarga. Tentu banyak umat muslim yang menganggap hal tersebut wajar dan tidak dilarang. Namun, nyatanya dalam Islam, foto keluarga yang dipasang sebagai hiasan rumah dilarang. Tindakan memelihara foto keluarga dalam rumah dianggap sebuah kemungkaran dan perkara jahiliyah. Hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berbunyi, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat, di sisi Allah, adalah tukang gambar. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Gambar atau lukisan bernyawa. Barang yang harus dihindarkan dari rumah adalah gambar atau lukisan bernyawa. Gambar lukisan makhluk bernyawa sangat dilarang dalam Islam. Larangan lukisan bernyawa ini tidak hanya berbentuk manusia namun, hewan pun juga dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dengan tegas telah melarang perbuatan ini, yang disampaikannya dalam sebuah hadis yang berbunyi, janganlah engkau biarkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau rusak, dan jangan biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Hadits riwayat Muslim. 5. Boneka bayi atau menyerupai manusia. Barang yang harus dihindarkan dari rumah selanjutnya adalah beragam boneka bayi atau menyerupai manusia atau hewan. Boneka yang menyerupai manusia atau hewan juga tidak dianjurkan menjadi hiasan rumah karena membuat malaikat enggan masuk ke rumah. 6. Rumah yang terdapat anjing. Ternyata, memelihara anjing juga dapat membuat malaikat menjadi enggan masuk ke rumah. Anjing dapat menghalangi malaikat yang hendak masuk ke rumah. Beberapa alasannya adalah karena air liurnya yang najis, memiliki aroma yang tidak sedap dan terdapatnya larangan syariat memelihara anjing. Adapun malaikat hanya tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing yang diharamkan. Terdapat anjing yang tidak diharamkan diantaranya yakni anjing pemburu, anjing yang ditugasi menjaga sawah ladang dan hewan ternak, dan juga anjing penjaga. 7. Kotor dan bau. Bukan soal barang, namun hal yang perlu dihindarkan dari rumah adalah keadaan kotor dan bau. Malaikat menyukai bau harum dan merasa terganggu dengan bau busuk. Bau harum tentunya hadir karena kita selalu menjaga kebersihan, menyingkirkan hal-hal yang kotor dan berbau tidak sedap. Bahkan, dalam ajaran Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman.
Berikut hadisnya, barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia memasuki masjid kami, oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Memajang kaligrafi Al-Quran. Hiasan rumah terakhir yang dilarang untuk dipajang di dalam rumah menurut Islam adalah hiasan kaligrafi Al-Quran. Meskipun hiasan ini berupa ayat-ayat suci Al-Quran, namun tetap saja umat muslim dilarang untuk memajangnya di dalam rumah. Bahkan, larangan memajang kaligrafi Al-Quran ini pun telah disepakati oleh para imam dari keempat mazhab. Alasannya, ayat-ayat Al-Quran adalah kalimat yang suci dan harus dijaga kesuciannya, sehingga tak boleh dituliskan di dinding apalagi di lantai. Selain itu, hal ini dikhawatirkan akan menjadi bahan bagi orang-orang kafir untuk menghina Allah lewat perantara kaligrafi Al-Quran tersebut. 9. Kuasan tanda-tanda salib. Tanda salib ini adalah tanda kesyirikan, adapun rumah orang muslim adalah suci. Itulah sebabnya tanda salib tidak boleh ada di dalam rumah seorang muslim. Larangan ini seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sesuatu yang berbentuk salib kecuali dirusaknya. Hadits riwayat Bukhari dan Daud. 10. Membersihkan rumah dari lonceng. Menurut hadis riwayat Muslim dikatakan, malaikat tidak akan berkawan dengan seseorang di sekitarnya terdapat anjing atau lonceng. Hadits riwayat Muslim. Lonceng adalah salah satu alat musik setan. Hadits riwayat Abu Daud. Malaikat tidak akan berkawan dengan seseorang yang bepergian di mana bersamanya terdengar bunyi lonceng. Hadits riwayat Ahmad dan An-Nasai dari Ibnu Umar. Itulah daftar barang yang harus dihindarkan dari rumah. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bishawab.